Tapi ngomong-ngomong nggak boleh di-sharing, lu nomor berapa nih? 1, 2, 3? Apanya? Ya buat pemilu inilah. Oh, pemilu ini? Iya, 1, 2, 3, ayo. Cewek Jepang atau cewek Indonesia? Wah, itu susah sih, 50-50. 50-50? Kontroversi. M. Hidayat lebih memilih cewek Jepang dibanding cewek Indonesia. Gila. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Di episode kedua berarti ini ya. Anyway, kabarnya semoga baik-baik kalian. Gue alhamdulillah baik-baik. Masih selalu tersenyum, jadi kalian jangan lupa tersenyum. Cik gitu. Anyway, kalau kalian enjoy episode yang pertama, kali ini gue buat lagi. Dan tanpa harus memakan waktu yang banyak, kita langsung aja introduce tamu kita kali ini. Dia salah satu teman baik gue, YouTuber Indonesia yang udah gokil banget deh. Di Amerika semua orang tahu dia. Kalau lo mungkin banyak juga yang mampir ke sini tahu channel Anak LE dari channel ini. Oke, dia udah berkancah lama, udah hampir 1 juta subscriber. Oke, langsung aja live dari Semarang. Orang Semarang kayaknya ya, sekarang di LE. Masuk dari mana aja bro, langsung aja kita sambut M. Hidayat. Jadi langsung aja kita panggil Bapak M. Hidayat. Mas Dayat. Oh, Mas Dayat. Sini, Pak. Sini, Pak. Wah, kabur deh. Nah, ada M. Hidayat. Halo semuanya, nama aku M. Hidayat. Woi. Ayo masuk. M. Hidayat. Gokil. Piye kabarnya, Mas? Baik. Mantap sekali ini ya. Coba. Gimana? Wah, kita ini udah bikin video ke berapa ya nih kita? Wah, udah banyak banget, Ini udah banyak. Dari beberapa tahun yang lalu. Dari Tahun kayaknya kita selalu bikin ini. harus ada satu itu harus ada. Anyway, kabar baik ya? Oh, baik. Baik ya. Baik. Per-YouTuban gimana? Ya, lancar ya. Lancar. Soalnya soalnya kemarin ada sempet Kenapa tuh? pas lu lagi sibuk, nggak terlalu ngupload, itu banyak orang yang satu mampir ke gua, Oh ya. tapi juga nanyain ke gua, mampir itu sambil nanyain Bang Dayat mana nih Bang Dayat, gitu. Jadi kayak, wah ini dia orangnya sekarang di sini, kita akan ajak dia ngobrol. Jadi duduk yang manis, oke, sambil snack dan segala macamnya. Dan tentunya sebelum kita memulai episode, gue mau berterima kasih juga untuk mana saya nih kemarin hilang lagi. Aduh, Hexi Los Angeles. Oke, Hexi itu singkatannya dari House of Explore Indonesia. Udah hafal gue kali ini. Dan tempat ini itu benar-benar jadi hubnya itu kayak co-working space juga, tapi juga banyak sekali usaha-usaha orang Indonesia yang ada di sini. Wow. Jualan barang-barang, kopi ada, barang-barang sehari-hari juga ada, kain, kaos, tas, you name it, segala macam ada. Dan ini gedungnya gedung tua yang malamnya itu bisa dijadiin event space. Jadi buat party, buat ulang tahun, kawinan, itu semua bisa jadi. Udah pernah dipakai apa aja? Kawinan pernah. party Pernah. terus Q&A, meet and greet sama artis. Wow, Jadi banyak banget. Jadi thank you banget udah membolehkan kita untuk ngerekam podcast ini di sini. Jadi thank you banget buat Hexi dan Melanie. Oke, langsung aja kita ngobrol dulu yuk. Pertama-tama, ini udah mau akhir 2023 bro. 2023 ya. Nggak kerasa cepet banget ya tiap tahun. Nggak kerasa, udah cepet banget. Makanya itu udah kayak aku tuh ternyata udah hampir 5 tahun 6 tahun ini. Nge-YouTube? Di Amerika. Oh, di Amerika? Cepet banget gitu loh. Kalau nge-YouTube udah berapa lama total? Lupa gue. Kayaknya lupa deh.
4 tahun mungkin. 4 tahunan 4 tahun ya. ya mungkin ya. 4 tahunan nyampe akhirnya jumlah subscriber lu, jumlah live count berapa subscriber? Terakhir lo ngecek. Ratusan deh. Gila, 800.000. Gokil ya. Gokil. Kebayang nggak sih? Pertama pasti nggak kebayang, nggak ngira. Dan tahun tercepat itu sekitar mungkin tahun kemarin itu tuh 2022 ya. 2022, Ya, 2021 kalau nggak salah, aku Oke. lupa. Itu dapat 500.000 subscriber itu cuma dalam waktu 3 bulan 4 bulan. Oh ya, dari ada konten yang Itu gara-gara sisi lain Amerika. Oh, sisi lain Amerika, Dan oke. itu tiba-tiba kayak langsung Cepet ratusan banget ribu ya? dalam waktu beberapa bulan aja kayak gitu. wow, berarti banyak banget yang tertarik sama konten tentang sisi lainnya Amerika yang jarang dibahas, diliput oleh media istilahnya gitu kan ya. Nah, tapi menariknya juga adalah kayak orang Indonesia tuh menurut gua, dan ini lo bisa bilang benar atau enggak. Itu kayak suka banget tuh ngelihat keburukan Amerika. Iya, pastilah. Iya kan? Mereka juga nggak ngira yang dulunya ketika Amerika itu dikira wah ternyata ada sisi lainnya kayak gitu. Sebenarnya ini bukan Amerika aja loh. Betul. Pasti setiap negara pasti ada memiliki Betul. sisi lain yang aneh. Bahkan di Jepang pun yang kiranya udah future, udah maju. Iya. Aku lihat YouTuber Indonesia yang di Jepang itu mereka share juga, loh ternyata juga ada Ada kayak yang gini, begitu, ada homeless juga ada Oh, ada ya? hal yang buruk juga ada. Ada satu distrik aku lupa namanya distriknya itu Di Jepang? di Jepang. Oke. Dan itu bener-bener kayak, oh kok sama ya? Oh iya. Tapi nggak ke-expose ya? Nggak ke expose. Aku lupa nama YouTube-nya nanti deh coba aku. Menarik sih. Jadi gue juga pas pertama kali mulai dan ngelihat lu gitu juga melihat sih peningkatan pesatnya tuh pas ngebahas ya homeless, terus tingkat apa ya kejahatannya, pokoknya yang beda dari yang mereka pikir tentang Amerika. Ya kan, mau lo belusuk-belusukan makanan ke El Salvador, terus ke pasar-pasar Meksiko, itu seru-seru ya kan. Tentunya pasti gue yakin mayoritas dari kalian udah nonton kontennya dia. Tapi so far, ada nggak sih ketika lo lagi ngonten, awal-awal lo masih malu-malu? Pastilah. Bahkan aku sebenarnya tipikal orang pendiam. Bahkan orang tua pun juga kaget, temen-temenku juga kaget bisa ngomong di depan kamera kayak gitu. Makanya kayak gitu, itu juga salah satu aku belajar. Gue belajar di depan kamera, ngomong di depan kamera. Pertama kan kamera aku balikin tuh. Jadi kayak behind the kamera gitu loh. Jadi aku cuma suara tok? Iya, suaranya aja kayak gitu. Oke. Terus gue pelan-pelanin putar ke kamera. Jadi gue coba tapi kadang-kadang itu lupa. Kadang apa yang aku mau sampaikan ketika kamera dibalik ke saya. Kadang itu aku bikin bad mood ketika bikin mau YouTube. Bad mood tuh selalu keluar. Udah di tempat lokasi, nanti aku mau ngevlog di lokasi ini. Iya. Bad mood jadi ya udah paling jalan gak jadi ngevlog. Itu mungkin feelingnya nggak kena ya? Salah satu kekuranganku di situ. Mungkin sering bad mood di tempat lokasi jadinya nggak bikin ngevlog terus kayak gitu sih, susah ngomong depan kamera. Sampai sekarang tuh juga masih mungkin jarang banget aku full face di kayak gini, lebih suka kamera ke sana kayak gitu. Kalau lu kan emang anak podcast, lu doyan ngobrol. Bahkan sebelum lu bikin YouTube kan udah ada podcast. Ada podcast di Spotify ya? Spotify dan segala macam, namanya ngoceh. Gue masih inget banget itu tahun berapa gue ketemu sama lu diajak podcast sama si Yudi dan langsung ngobrol-ngobrol dan segala macam. Tamu kita kali ini yang pertama ada siapa? Sama gua Wahyudi Ayudi. Wahyudi Ayudi. Yuda. Kamu Yuda. mati, Ada Yuda. Tamu kita yang satu lagi ada siapa? Nah, di sini ada Dayat bersama officialnya. Wih, Dayat official. Mantap sekali. Nah, lo tuh lebih suka cewek bule yang blonde apa yang brunette? Apa yang rambut biru? Kalau menurut Lu. aku ya, aku lebih suka yang Kalau ngomong doyan sih, tapi kalau gua itu orang nih nggak ada yang percaya nih, dan mungkin kalian juga nggak percaya juga ketika gue bilang gue dulu orangnya pendiam. Gue pendiam banget. Kalau nyokap gue yang tahu, om gue yang tahu, orang yang terdekat dan almarhum bokap tahu, gue tuh pendiam. Sumpah, nggak ada yang percaya. Kalau orang ketemu gue sekarang bilang lu pendiam, nggak mungkin percaya. Bahkan aku aja nggak percaya. Exactly. Cuman dulu tuh gue orangnya pendiam. Apa yang gue lewatin, apa yang gue rasain itu gue pendem. Suatu hari guru gue, inget gue itu kalau nggak salah kelas 3 atau kelas 4 kayaknya. Itu bilang, Yafi kamu kayaknya
ada sesuatu yang dipendam ya? Terus gue kayak, enggak. Anyway, kamu kalau ada apa-apa coba ekspresikan dengan cerita ke orang. Ngobrol, keluarin apa yang unek-unek kamu. Kalau dipendam itu nggak baik. Hampir kayak konsep terapi lah. Cuman intinya dia nggak nyuruh gue ke terapi, cuman nyuruh untuk mengekspresikan diri. Nah dari situ gue pelan-pelan memberanikan diri untuk ngobrol sama orang, main, terus gue bolang kan pas bocah tuh ya, bener-bener nyokap sibuk kerja, jadi gue tuh yang bener-bener sendiri. Jadi otomatis gue tiba-tiba nongkrong sama kayak tukang sate, terus tukang-tukang yang jualan di depan sekolah, terus sama satpam. Jadi ngobrol aja gitu. Jadi dari situ gue mulai melatih dan mereka nggak tahu kehidupan gue. Jadi ketika gue cerita tentang what is going on di rumah, mereka nggak tahu what's going on juga. Jadi nggak ngejudge, ngerti nggak lo? Jadi dari situ gue mulai ngomong, mulai suka ngomong, mulai ini, mulai itu. Sampai akhirnya sekarang. Tapi dulu tuh pendiam. Di keluarga itu diem. Oh, masih nggak nyangka kalau lu bakal jadi Di orang keluarga pendiam itu gitu gue ya. diem, ngumpul keluarga. Udah observant. Jadi kalau dari sisi observant bahasa Indonesianya apa ya? Suka merhatiin apa-apa kiri kanan segala macem. Itu gue masih sampai sekarang masih. Jadi gue tahu gerak-gerik orang, bisa baca kayak bahasa tubuh orang, ini nyaman apa enggak. Itu gue masih sampai sekarang. Wow. Cuman itu gue bisa punya kemampuan tersebut karena gue dengerin orang. Berarti dulu lu introvert ya hitungannya. Bisa dibilang. Nah, tapi ada satu juga, ini gue lanjutin ceritanya dikit ya. Dari almarhum bokap yang gue kagumin adalah dia salah satu orang yang very good, amazing storyteller. Amazing storyteller. Maksudnya gimana? Kalau gue lagi gilirannya gue lagi di rumah bokap gitu ya. Jadi orang tua kita cerai. Jadi kadang-kadang sama nyokap, kadang-kadang sama bokap. Ketika sama bokap, itu suka nongkrong gimana sih di teras depan rumah. Ya. Teman-temannya nongkrong, ada bokap gua sambil ngerokok apa ngopi. Orang tua semua itu berarti. Lu Iya, ikut ya ngumpul, orang-orang situlah gitu ya, dewasa-dewasa. Itu bokap gua selalu ada cerita tentang topik apapun. Dan setiap kali cerita, itu orang bener-bener kayak, oh gitu ya Pak, oh gitu ya Pak Haji, gitu ya Pak Haji. Bener-bener kayak bahasa Inggris tuh kayak captivating, bener-bener kayak orang lu dengerin cerita dia tuh seolah-olah lu transport ke apa yang mereka bicarakan gitu. gokil. Jadi kayak dari situ gue kayak wow, dia dapat respect, dia di-respect orang gara-gara orang suka lah nongkrong sama dia cerita segala macem. Dari situ gue kayak itu berbarengan seiringan dengan gue dikasih tahu coba kamu lebih mengekspresikan diri. Nah dari situlah gue mulai merhatiin bokap gue gimana sih cara dia cerita. Kok bisa? Oh ada intonasinya. Jadi kalau ngomong tuh nggak cuman ya jadi kemarin tuh gue misalnya gini enggak, jadi ada jadi kemarin tuh gue gini Kayak terus ada gini. spirit. Jadi emang bener-bener wah seru deh. Kalau lo akhirnya memberanikan diri itu karena udah terbiasa apa gimana? Aku memberanikan diri setelah aku ikut kayak aktivis. Jadi dulu kan aku juga seorang mapala juga ya. Jadi dari mungkin SD SMP itu aku nggak pernah ikut yang namanya kayak mungkinnya kayak pramuka kayak ini kayak apa gitu. OSIS. Komunitas kayak gitu. Dan mungkin temanku tuh sangat dikit dan aku kayak ngobrol sama temen kayak dikit ya udah kayak gitu. Iya. Kan jarang punya teman banyak mungkin aku ya. Mungkin ketika punya itu baru ngerasain itu ketika SMA lumayan, lalu masuk kuliah baru ngikut aktivis kayak gitu baru ngerasain punya teman kayak gini banyak dan akhirnya mulai terbuka kayak komunitas kayak gitulah, seru juga. Wow, I mean, gue ingetnya juga soalnya awal-awal ini gue sekalian mau segue sedikit transisi dikit ngomongin soal ini kaos yang lagi gue pakai nih, kelihatan nggak? No, ini lambangnya siapa nih? No, Sura sama Sulu. Sura sama Sulu. Gue gak tahu siapa mereka. Apa Cuman tuh intinya artinya? ini PPLN. Ini gue dapat kaosnya dapat dari PPLN, which is bukan komunitas, panitia pelaksanaan pemilu ya? Pemilu. Nasional, nggak tahu. Nasional. Gitu deh pokoknya PPLN begitu ntar singkatannya itu dah pokoknya. Nah di sini karena buat teman-teman di Amerika itu walaupun kita di Amerika, selama kita warga Indonesia, paspor Indonesia. Penting paspor Indonesia. Iya dong. Kita tetap akan ikut pemilu.
Nah, kenapa gue bahas ini? Karena itulah salah satu momen-momen awal gue ngelihat dia ngevlog. Oh iya, gue inget banget. Iya, Inget jadi banget, aku inget banget. waktu pertama kali, itu kan awal-awal lo mulai ngevlog kan ya? Ngevlog banget. Awal banget tuh ya. Itu tuh gue ngeliat dia semangat sekali ngevlog. Jadi ini kok gue contohin ya, gue contohin ya. Misalnya ini gue ngevlog gitu, misalnya gini. Halo teman-teman, ini aku lagi di konsulat, di pemilu gitu. Terus gini-gini gitu ngasih gue ngeliatin, wah ini masih semangat ngevlog nih. Dan itu kayaknya kita kedua kalinya ketemu deh. Baru kedua kalinya. Jadi gue kita kayak ketemu. dari situlah juga ntar lo ceritain lagi pengalaman lo gimana pada saat itu. Cuman dari situlah gue udah yakin bro bahwa dia akan menjadi besar. Karena kegiatannya itu giat banget dia ngevlog. Semangatnya dan senyumnya, wah gila dia. Wah, dan makasih. dari situ gue nggak tahu lo masih ingat apa enggak. Kenapa? Kita mulai ngasih nickname. Oh iya. Apa nickname-nya? Iya. Apa nickname-nya? Dayat apa? Dayat official. Dayat Official ya. Dayat official. Aduh, ada nomornya. Cuman ini di kontak gua nih, gua tutupin nomornya ya. Lihat nih. Namanya sampai sekarang Dayat official, guys. Di HP gua. Dari Banyak sejak sih, itu. Kayak Anggoro dan semuanya tuh kayak nyebut Masih kayak sampai Dayat sekarang tuh. official gitu. Dayat official. Dayat official. Di HP gua namanya Dayat official. Karena gua udah tahu dari itu tahun berapa tuh? Berarti terakhir pemilu 2018 ya? 19 atau 18 ya? Lupa itu gua. Pemilihan Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu. Betul. Dan itu aku momen pertama, Aduh. itu kan baru beberapa ini ya, dan itu baru ketemu sama teman-teman banyak banget Ya, kayak ya, Anggoro, ya, ya. Amanda, semuanya anak-anak Ya. RE yang udah di situ. Wah, banyak ternyata Banyak orang-orang di Indo Indonesia. kayak ini di Ya. sini ya kayak itu. Wah, tuh makanya. Karena beberapa itu kan temanku cuma Yudi doang, satu doang. Iya, benar. Terus akhirnya di situ, makanya aku suka ketika ada event Indonesia ketemu teman-teman baru kayak Makin gitu, banyak makin teman. banyak komunitas di Nah, situ. ceritain dong, buat sharing dikit nih sama teman-teman. Soalnya gue inget lu tuh pernah cerita lucu tentang pengalaman dia pas lagi Kayaknya gue ngevlog ngevlog terus pemilu. mau masuk gitu ya. Ah, itu ceritanya gimana itu? Ceritanya gimana itu? Jadi gue nggak ngerti itu. Karena itu kayak emang ya udah, aku kan emang sering ngevlog tuh kayak emang ternyata dari dulu ya kayak ngevlog tuh ya udah maksudnya kalau bagus jelek sekarang yang dari awal jalan itu dan Ya. sampai di TKP itu diusir nggak boleh masuk bawa kamera gitu Ya, kan. ya. Rencanaku kan emang apa sih, aku pengen nyoblos apa aku lihat enggak gitu loh makanya gitu. Ternyata nggak boleh bawa kamera. Mas nggak boleh bawa masuk kamera mas. Jadi lu dari awal mau masuk ke TPU-nya? Ya, karena kan emang kita udah antri semuanya, Udah ngantri. udah lama. Jadi ngantri ngevlog juga tuh? Udah ngevlog semuanya, dari ngasihin paspor dan lainnya udah ngevlog kayak gitu kan. Sampai di lokasi, sampai di depan TKP, nggak boleh bawa kamera, nggak boleh bawa kamera. Kan Sampai jadi ditodong. bad mood gitu kan. Iya, lagi ngevlog seru-seru. Tapi gue rada kaget juga sih, dia Kayaknya kepikiran. cuma aku doang ya. Ya iyalah kan harusnya nggak boleh di sharing lo ngevote siapa. Tapi ngomong-ngomong nggak boleh di sharing, lo nomor berapa nih? 1, 2, 3. Apanya? Ya buat pemilu inilah. Oh pemilu ini. Iya, 1, 2, 3, ayo. Prabowo. Nomor 2 dia, waduh. Nomor 2, oke. Kenapa? Mungkin Astagfirullah. jatuh. Jatuh, itu oke. Lanjutkan. Karena mungkin ya kayak lebih ini aja sih. Udah ini ketiga kalinya ya Pak Prabowo. Oke, mungkin butuh yang Udah saatnya apa, udah Pi? saatnya kayaknya mungkin. Apa gara-gara dia bawa Gibran? Teman kita. Gitu, udah jadi teman sekarang, udah kenal. Karena kita pernah ngevlog ya. Yoi. Udah ada Enggak nomor sih, HP-nya. karena Udah ada nomor HP-nya. Mungkin pilih Pak Prabowo gara-gara satu waktu kemarin itu ada satu momen waktu sama narasi dia kayak nggak mau disetir kayak gitulah. Karena semuanya kan anggota dari partai. Kalau Pak Ya, Prabowo kan ya. ketuanya sendiri jadi nggak mau disetir jadi biar nggak jadi ponik. Menarik. Gitu. Tapi menurut lo kansnya besar untuk menang? Ya lumayan besar. Ya. Di pemilu ini lo akan ngevlog nggak? Astagfirullah, kenapa jatuh lagi ya? Ya, Lo akan ngevlog nggak? ya mungkin ngevlog. Tapi jangan masuk ke TPU lagi ya, bawa kamera ya. Nggak boleh dong. Nah itu jadi buat teman-teman, kita walaupun di Amerika pun itu tetap ikutan pemilu. Dan setahu gua, ini gua nggak 100%, mungkin kalau salah boleh dibenerin. Suara kita masuknya ke DKI. Oh gitu. Suara kita masuknya ke DKI. Jadi makanya Uya kampanye di sini juga. Karena Uya kan mau ngambil Jakarta Pusat kalau Dan dia kan juga luar negeri ikutnya. Iya juga benar.
ini gue sekalian promosi pemilu juga ya, walaupun gue nggak disponsorin, tapi gue sekalian ini karena dari yang gue pelajari dari interviewnya Uya atau yang orang lain, ketika lo tidak menggunakan hak suara lo, Ya. itu hak suara lo digunakan orang lain, Iya, gue baru tahu itu. dicoblos sama orang lain. Dimanfaatin oleh Iya. misalkan ada yang jago lah, ada yang ini. Mendingan lo datang, lo pakai. coblos tiga-tiganya. Ya, daripada nggak nyoblos. Iya, daripada nggak nyoblos. Karena gue tahu ada teman gue yang kayak gitu. Dia golput. Jadi hari dia datang nyoblos tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Karena kalau kata teman gue, dia nggak terlalu ngaruh Ya. sama kehidupannya, tapi tetap dia nggak mau suaranya dia dipakai orang. Karena itu hak kalian loh. Gue yakin lo nggak suka kalau hak kalian diambil orang. Jadi ikutan pemilu, apapun pendapat kalian tentang what's gonna happen di pemilu nanti. Jadi karena gue pun sebenarnya siapapun yang menang gue nggak peduli. Yang gue peduli adalah Indonesia maju. Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Indonesia, Garuda di dadaku, ya nggak? Itu kalau dari soal pemilu, ya kan? Jadi jangan lupa ikutan pemilu, gunakan hak suara kalian. Pasti harus. Walaupun cuma satu, guys, itu bisa menjadi perbedaan antara Indonesia maju atau Indonesia stuck atau even mundur. Malah mundur. Karena yang menang ini itu akan ngontrol Indonesia 10 tahun ke depan. 10 tahun ya? 10 tahun, bro. 10 tahun. Oh, gila loh. Umur gue bakal udah 40-an, bro. Kenapa langsung 10 tahun? 5 tahun dulu dong. Iya, tapi kan ya masa kalah putaran kedua? Nggak mungkin lah. Masih menang lagi lah. Rata-rata kan presiden menang terus kan? Kedua kali dong. Jarang presiden cuma satu putaran, jarang. Sejarahnya at least. Ada yang belum kelar udah disuruh turun. Ada yang udah kelamaan udah disuruh turun apa ya? Oh, Ya, itu beda lagi. Tiba-tiba Yafi hilang besok. Itu dia tuh bermasalah. Tapi lagi seru nih ya. Apa namanya? Kampanye. Oh, di mana-mana pasti. Lo kaget nggak sih? Ternyata belum selesai nanyanya. Oh gitu. Lo kaget nggak? Ternyata Gibran naik. Pasti. Kaget kan? Kaget sih. Karena nggak nyangka kita kayak udah pernah jalan bareng. Baru kemarin, baru iya kan? kemarin kita makan kulineran. Langsung tiba-tiba naik kayak gitu. Jadi cawapres. Menurut lo Ganjar gimana? Dulunya aku mau milih dia. Dulunya. Karena? Ya wong Jawa Tengah Ya, gitu lah ya. satunya. Lalu ya mungkin kalau ini kan merakyat kayak gitu. Terus ya. kok pindah? Kok pindah haluan gara-gara satu ini momen ketika dia kayak Merdeka gitu. dia kayak ngejek Mbak Nana itu sih. Kayak Siapa nih yang ngejek? Pak Ganjar? Ganjar gitu. Oke. Kayak satu momen di mana udah orang pintar kok masa jadi MC gitu loh. Pak, saya bukan MC, saya moderator. jurnalis gitu Jurnalis, kan. ya. Nah, di situ kan kayak momen-momen wah dipanas-panasin. Lalu ada satu momen juga ketika Pak Prabowo itu nggak mau disetir karena dia seorang ketua juga kayak itu, makanya wah. Oh, gila. lu suka orang yang Itu menurut saya ya. Iya, karena it's fine. Semua gitu. opini beda-beda. Lu boleh milih nomor 1, lu boleh milih nomor 2, Kalau Anies, kayak gitu. menurut lu, Anies gimana? Dari dulu kayaknya biasa, dia cuma jago ngobrol sih, jago ngomong kayak Jago ngomong, oke. Soalnya menarik nih. Kan nggak mungkin nih pemilu cuma satu putaran. Pasti 2 putaran, ya kan? Salah satu dari ketiga itu pasti ada yang jatuh dong. Putaran kedua berarti kalau ada putaran kedua berarti satu hilang kan? Tinggal sisa 2 toh. Nah, pendukungnya yang tereliminasi ini masuk kemana? Itu dia. Politik, bro. Cuman gue yakin lo bisa setuju juga dengan apa yang akan gue sebutin. Semoga apapun yang terjadi, kita tetap berjuang demi Indonesia. Jangan terpecah belah. Jangan sampai pendukung 1, 2, 3 berantem sampai fisik, sampai kehilangan nyawa. Itu nggak worth it. Ya, benar-benar. Mereka sesama kandidat Beda itu teman. opini nggak masalah, beda ini kan nggak masalah. Tapi masalahnya gitu. kandidat itu semua mereka berteman. Ya. Cuman karena memang mereka pengen jadi presiden aja. Jadi
Jadi bukannya mereka musuhan terus lo harus ikutan musuhan. No, man. Jadi jangan sampai terhasut. Kita sebagai orang Indonesia, gue rasa kita udah bisa menjadi negara yang lebih baik dari itu. Gue sempat dituduh pro Israel. Wah. Dituduh. Gara-gara apa? Lu ngomong atau sesuatu? Mana ada gue ngomong, gue ngepost tentang perang ini aja nggak ada sama sekali. Tapi dituduh kayak, bang lu pro Israel ya? Lu masa pro Israel gitu? Jadi nuduh lah intinya. Bukan nanya. Beda kalau nanya, bang pendapat lu apa tentang perang ini? Lu di sisi mana? Beda dengan, bang lu sisi Dia Israel. langsung to the point kayak gitu, langsung. Nuduh. Marah, gue amuk. Gue amuk di DM, gue amuk. Gue bilang, hati-hati kalau ngomong. Lo tau dari mana? Emang gue pernah ngepost pro Israel? Wah, gue gini. Pas gue balas, kayak kaget gue balas. Oh, bang, sorry bang. Iya, gini, di notice bang. Sorry bang, gini. Gue bilang, lo hati-hati kalau ngomong. Nah, di sini juga gue pengen menyampaikan buat kalian bahwa, dan ini ada hubungannya dengan konten yang lo unggah kemarin, bahwa banyak sekali masyarakat di Amerika, Islam non-Islam, itu ngedukung Palestina. Karena menurutku yang itu tuh, mereka ngedukung Palestina itu gara-gara kemanusiaan. Betul. Kalau di Indonesia atau negara lain mungkin Karena itu agama. gara-gara agama. Nah, makanya kemarin aku coba waktu itu kan di LA itu udah beberapa kali tuh di Ya, sini. protes. Bahkan ada beberapa kota SF, lalu Kota-kota New York, besar, Washington ya. DC kayak gitulah. Bahkan itu waktu aku tanya ternyata mereka itu tentang kemanusiaan kayak gitu Ya, loh. tentu. Dan apa ya? Mereka nggak mau uang teks yang mereka bayarkan itu dipakai untuk mensupport Israel ataupun negara-negara kayak kemarin Ukraine kayak gitu. Mereka nggak mau uang teks mereka tuh dipakai buat senjata kayak gitulah. Orang ngurusin ini di sini aja banyak kekurangan, malah ngurusin negara lain kayak gitu. Mereka protesnya kayak gitu. Lalu dan aku pun juga sempat kaget itu ketika ternyata ada beberapa orang-orang Jewish itu juga ikut turun untuk mendukung Free Palestine. Itu dia. Karena apa? Mungkin mereka tahu sejarahnya orang-orang Jewish. Bahwa dulu mereka dibunuh di Spanyol, di Eropa, lalu mereka diincar dan akhirnya diusir dan akhirnya menetap di sana. Palestina. Dan akhirnya kan ada Zionis kayak gitu kan. Dan akhirnya baru dimulai perang itu tuh. Karena banyak sekali orang-orang yang mendukung kayaknya orang Jewish itu belum tentu mendukung Israel ataupun Zionis. Itu dia. Tapi kalau Zionis pasti mendukung Israel kayak gitu. Makanya orang-orang yang beragama, orang-orang yang religius itu tahu sejarahnya. Mereka nggak mau mendukung Zionis kayak gitu. Makanya aku pun juga punya temen orang Israel dan mereka juga nggak benci sama orang Palestina. Mereka nggak ini. Gitu. Dan karena itu kan yang ini ya untuk mengclearkan lagi ya, kayak itu tuh antara Israel dan Hamas. Bukan paling sayangnya Hamasnya licik, pinter. Ngumpetnya di rumah sakit, ngumpetnya di Palestina. Ngerti gak sih lo? Jadi kayak ngiranya tuh ya pokoknya banyak kesalahpahaman. Dan ya unfortunately orang Indonesia, dan itu gue kesel kayak lo dikira sesuatu yang enggak, yang lo enggak pasti kan lo kesel juga kayak, bro, you don't know me. Ngerti nggak lo? Kayak lo jangan asal nuduh, tanya, gue kasih tahu. Tapi sebenarnya yang bikin gue kesel itu ketika Amerika ataupun negara Eropa itu menyuarakan soal tentang HAM kayak gitu loh. Padahal Israel itu menyerang itu kan udah beberapa puluh tahun. Udah tahun-tahun. Ketika Hamas mencoba membalikan keadaan, Hamas langsung dituduh jadi teroris. Hamas langsung dituduh. Karena mereka backingannya media. Iya, benar. Karena mereka backingannya media. Makanya kayak Amerika kan kayak apa ya? Seolah-olah mereka tahu tentang HAM gitu loh. Padahal mereka dulu nggak apa lupa sih maksudnya sejarah. Mereka malu kayak gitu. Dan sejarahnya Amerika kan kayak pemerintah pun juga seorang teroris juga, bahkan dulu membunuh natif-natif Amerika kayak gitu loh. Apalagi setelah Christopher Columbus kan datang ke sini, dibunuh semua, lalu dilanjutkan sama pemerintah gitu loh. Aku ada ingat satu gunung yang patung Hokage di mana itu, yang South Dakota tuh loh. Mount Rushmore. Ya, Mount Rushmore itu kan tempat sucinya Amerika tuh. Tempat sucinya Native American Diambil alih sama pemerintah
dijadikan tempat destinasi patung. kayak Iya, gitu. kayak Lalu itu- juga di San Francisco kayak gitu loh. Film yang lagi keluar sekarang itu kalau nggak salah Killing the Flower of the Moon. Itu tentang suku Osage namanya. Suku Osage. Osage. Ya, Itu filmnya ada di bioskop sekarang. Kalau kalian belum nonton, coba nonton. Native American. Itu filmnya Martin Scorsese, which is sutradara yang bagus banget. Robert De Niro main di situ juga. Ya. Leonardo DiCaprio main di situ juga. Wow. Itu basically itu sejarah asli tentang suku Osage yang ternyata lahannya itu isinya emas. Sorry, bukan emas, minyak, kilang minyak. Tapi mereka nggak tahu cara mengelola. Tapi itu lahannya mereka. Akhirnya pemerintah Amerika bilang, sini gue kelolain deh. Ntar kalian yang orang-orang Osage itu dapat retribusi atau duit. Kalau lo orang Osage aja lo akan dapat duit dari pemerintah, lo nggak perlu ngapa-ngapain. Anyway, fast forward, kaum Osage adalah kaum Native Amerika yang terkaya, salah satu paling kaya di dunia. Wow, gara-gara Gara-gara itu tambangnya nggak ya. sengaja tak ada minyak. Anyway, zamannya itu ini zaman dulu nih. Orang-orang Native American mobilnya Rolls Royce segala macem, supirnya orang bule. Long story short, itu akhirnya dibunuh-bunuhin orang-orang Osage. Step satunya orang-orang Osage dikawinin sama orang-orang bule. Anak-anaknya jadinya ada darah Osage kan, Ya, mendapat warisan negara. warisan dari negara. Istrinya dibunuh. Udah jadi tinggal orang bule sama anak-anaknya dibunuh juga. Tinggal Osage, orang bulenya. Makanya sekarang kan kayak orang bule malah lebih apa namanya? Lebih kaya, sedangkan Iya, Native American iya. sekarang Wah, hidupnya itu- kayak di pelosok. Bahkan sekarang tuh aku lihat cuma 2-3% aja lah dari semua yang tinggal di USA kayak gitu. Wah, itu Parah parah sih. Soalnya Karena dan emang- mereka dia dilibas. Bener, habis-habisan. dilibas. Waktu apalagi ketika aku datang ke Alcatraz itu bekas Ya. semuanya dijajah Native Wah, American. itu parah banget sih, parah banget. Jadi lucunya emang gue setuju kalau Amerika itu kayak ngelihat tentang permasalahan di dalam rumah kayak udah ntar aja deh, gue ngurusin yang lain dulu. Ya, Gitu kayak ini ntar aja deh, yang penting yang di luar sana, yang penting gue masih adidaya di dunia. That's it. Ini sebelum kita tutup, lo ada nggak sih aspirasi untuk hidup lo, untuk YouTube lo, atau secara garis besar tahun depan lo mau ada pencapaian apa? Tahun depan ya mungkin. Gue pengen kayak ya udah pengen menjelajah setiap state di Amerika itu salah satu impian yang gue belum terwujud karena masih beberapa state yang gue tuju dan itu pun masih banyak. Ada 50 kan totalnya ya? 50 mungkin aku masih beberapa state yang udah aku datengin kayak gitu. Ya itu tujuanku di situ, pengen tahu setiap state itu kayak apa dan gue kan bisa nge-share juga gimana keadaan di sana, apa aja yang mereka punya kayak gitu loh. Tapi kan emang kita lihat aja ke depannya kayak gitu. Kalau emang bisa ya kita lanjut kayak gitu sih. Kalau itu kan dari sisi YouTube, aspirasi. Aspirasi personal apa? Ada pencapaian personal nggak yang lo ingin? Apa ya? Susah juga sih ini sih. Take your time, it's okay. Mungkin kayak dulu gue cuma kayak dulu gue nggak banyak orang yang nggak tahu aku. Ternyata jadi banyak yang tahu aku. Ketika pulang ke Indonesia, wah nggak nyangka ya ada yang tahu gitu loh. Ada yang kenalin M Hidayat, ada yang ngajak foto. Bahkan itu salah satu momen di mana aku nggak pernah mikir ada yang ngajak foto M Hidayat. Ya. Ketika pulang, wah ternyata besok lu rasain deh ketika lu balik Wah, ke Indonesia. enggak lah, gue belum ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya gue sama dia. Enggak, Terus- at least kan ada yang mengenalin Ya. iya V gitu, ada yang udah gitulah makanya. Dan ini salah satu keuntungan juga gue tinggal di LA, gue bisa ketemu beberapa artis-artis Indonesia yang datang ke sini, ada Betul. yang kenal kayak gitu, jadi nambah pertemanan kayak gitu loh. Gue nggak pernah mengira bahkan ketika Ari Lasso datang ke sini itu momen banget sih, itu momen banget. Ari Lasso ya? Iya, Ari Gila. Lasso gue kan gitu ya datengin, pengen ketemu M Hidayat, ya udah kita terus akhirnya ketemu di Melrose, ajak keliling sama Pak Fadli itu, Iya, itu iya. momen bener-bener. Semua rasa rinduku. Gimana ya? Aduh, lupa lagi lagunya. Rindumu Semakin membuat. Aduh. Terus tak ada momen Dewa berdaya. juga. Momen Dewa itu kan bener-bener Wah, Dewa. Tapi kalau dari sisi
personal dalam artian lo masih single ya? Udah punya pasangan belum? Belum. Masih single, Bro. Udah segini masih single. Ntar masalahnya apa kalau gua udah punya pasangan susah. Mau jalan kemana susah. Lu coba, lu udah nikah, lu mau jalan kemana? Berat. Berat kan? Lebih berat. Lebih berat Lebih ya? berat. Walaupun Lebih istri berat. gue is very supportive ya. Iya, Tapi iya. lebih berat. Iya. Kalau jalan sama Beda cewek lu, gitu. lu sebelum nikah ke Big Bear langsung. Wah, lah, jalan main langsung. snowboard, Iya, kemana? benar. Kemana langsung. Sekarang kan ketika udah married itu emang harus membagi waktu. Betul. Tapi kalau pas masih pacaran, kalau ternyata ceweknya doyan jalan juga gimana? Ya itu cocok. Cocok ya? Cocok kalau itu. Tapi nyarinya orang Indonesia apa orang non-Indonesia? Apa sedapatnya? Sedapatnya. Sedapatnya, nggak mendiskriminasi. Tapi orang Indonesia lebih prioritas. Ya lebih. Kalau dapat orang Indonesia, tapi tiba-tiba dapat orang Semarang juga gitu. Gimana, Bro? Cantik gitu kan. Aku dari Semarang juga gimana? Wah, kaget lah. Aku kayaknya belum pernah ketemu deh seorang. Oh, ada orang Semarang. Cowok cewek? Makanya teman-teman jarang banget orang Semarang itu ketemu di sini gitu loh. Jarang ya? Jarang banget. Jarang. Rata-rata Jakarta, Bandung. Iya, Jakarta. Bener. Dapat tiba-tiba ada cewek orang Semarang. Badannya bagus. Baik. Ya kan? Doyan jalan-jalan juga, doyan makan juga. Terus wah, ramah deh. Tapi jelek, Bro, mau nggak? Gimana, Bro? Jelek, Bro. Jelek, Bro. Jelek lu dan jelek gua tuh beda. Jelek kayaknya mutlak, Bro. Kalau cantik relatif. Yang lo bilang cantik mungkin gue bilang biasa ya. Kalau jelek mutlak kayaknya, Bro. Oh ya gitu ya. Jelek gini nih, definisi gue jelek. Apa tuh? Ada cewek cantik, ada cewek jelek. Ada dua cewek deh. Oke. Gini, ada nih definisi cantik nih. Definisi jelek. Kenapa gue bilang jelek itu mutlak? Kenapa? Lo masuk lift, oke? Oke. Bau kentut. Ada dua cewek. Yang lo tuduh itu yang jelek itu berarti. Nah itu. Jelek itu mutlak, Bro. Jadi korban ya jadinya. Iya, selalu. Padahal yang kata si cantik. Yang dituduh You si never jelek. know. You never know. Iya kan? Ada dua cewek nih. Yang cantik yang mana ya? Lo bawa kentut. Yang lo tuduh yang mana? Itu yang jelek. Itu. Walaupun gue gak pernah ngatain orang jelek ya. Karena setiap manusia itu ciptaan Tuhan. Jelek itu personality. Itu yang gue maksud. Tapi kalau muka jelek sih kasihan sih. Gimana? Lo pacarin gak? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Gila. Hebat berarti. Kenapa? Sehobi yang penting. Sehobi. Personality. Jadi lo lebih mementingkan Gue memilih personality sih daripada wajah cantik tapi nggak ada personal, nggak bisa diajak ngobrol. Terus kayak gue nggak bisa ngebayangin Dayat pacaran sama cewek kayak gitu sih. Jadi gue rasa sih aman. Karena gue yakin kalau ada cewek yang mau secantik-cantik apapun nggak ada personalitinya, gue rasa nggak akan lo pacarin juga. Ya kan? Harus yang mau diajak pasti ngobrol. pernah ngerasain lah. Makanya pernah jalan bareng ternyata beda-beda visi misi kayak gitu personalitinya. Oh ternyata beda nih ini. Karena yes and no. Maksudnya gimana? Karena gue pernah ya macarin cewek cantik, tapi nggak ada personalitinya. Literally gue pacarin gara-gara badannya bagus, mukanya bagus. Oh personalitinya dongo. Ada, pernah gue macarin cewek gitu pernah. Karena ya kalau digandeng, dipajang di Instagram, diajak nongkrong itu kayak weh gile gitu, padahal goblok. Ceweknya ada. Oh kayak kosong gitu. Iya, kurang aja ada. Tapi gue juga pernah. Kalau di Indonesia bisa jadi ini nih artis nih udah. Pasti. Karena banyak sekarang artis-artis yang Itu di Indonesia gue macarin ya. oh di ini. Iya di Indo, iya. Model, memang sih. Terus gue juga pernah macarin, sorry ya, kalau lo merasa. Biasa aja fisiknya. Oke. B aja lah. Gue nggak bilang gue cakep atau nothing ya. Cuma gue biasa aja. Ini cewek biasa aja, B aja. Tapi nyambung, tapi bisa diajak ngobrol. Pernah gue juga macarin kayak gitu. Nggak bertahan lama juga sih. Cuman gue lebih enjoy ketika pacaran sama kayak gitu. Jadi gue ngerti lah. Lu terakhir pacaran kapan? Set SMA kayaknya. Terakhir. Kuliah. SMA. Terakhir pacaran kapan? Ya, gua SMA sampai kuliah. Putusnya pas? Putus. Wah, putus mantannya Dayat piye iki? Putus waktu kesini kayaknya. Atau gimana? Berarti 2000 piro? Bisa 2000 berapa ya? Lu pindah ke sini gue lupa mulu ya? Gue lupa mulu juga. 2018.
17 apa 18? 17, 18. Ya pokoknya udah bertahun-tahun nggak pacaran lah. 7 tahun berarti kurang lebih 7-8 tahun nggak pacaran. Ya kan? Nggak pengen, bro. Hah? Nggak pengen, bro? Hah? Kan ada pengennya. Nggak pengen? Gak pengen sih. Pengen. Pengen. Ini pengen apa nih? Iya, ya nggak tahu. Ya lo terjemahan lo aja. Nggak pengen. Oke, 7 oke. tahun, bro. Gua dulu itu, gue tanya itu kenapa? Karena gua dulu itu, ini jadi berlanjut banget. Cuma maksud gue, dan ini gue akuin ya, bukannya gue player, tapi gue tipe-tipe yang jarang ada jeda. Gue sekarang udah kayak mikir karena gue udah berumur juga hitungannya udah mateng lah. Asik matang, kayak Hampir bentar lagi 30-an kan. kayak pisang. Lu nikah umur berapa? 31. Nah, gue kan udah bentar lagi umur segitu tuh. Gue aja nggak ngira gue akan nikah umur 31. Banyak yang kaget, banyak yang kaget Lu ketika udah gue nikah? bilang gue nikah. Hah? Karena mikirnya gue akan single terus. Anyway, terus Makanya itu gue udah mikir, wah kayaknya gue harus ini ya, gue mau pengen ketemu ya udah langsung kan ya, kalau emang udah jalan cocok udah langsung nikah aja kayak gitu loh. Udah, nggak neko-neko. nggak neko-neko langsung. Mau nggak lu bawa cewek dari Indo ke sini? Ya gue nggak masalah, Bisa sponsorin tapi. bisa. Wuhuu, pulang ke Indonesia next langsung bajejer. Hah? Kayak di tempat pijet. Langsung bajejer. Itu kurang. Ini Hiring. ada tipe-tipe tertentu kah? Tinggi, pendek, berisi, kulitnya sawo matang, kulit putih, dari mana? Medok Wah, mantap ya. atau yang suaranya lembut atau yang sukanya Nggak tahu sih, kayaknya gue nggak ada ciri-ciri nggak ada tipe yang gitu. yang harus gitu, nggak ada. Kalau cewek Latin doyan? Nanti ya oke aja. Doyan banget apa doyan aja? Doyan aja. Cewek Latin sama cewek bule mending mana? Kayaknya gue mending Latin. Mending Latin. Bule oke, badan bagus tapi otak nggak. Iya nggak? Bener Setuju nggak? bener. Cewek Latin apa cewek Korea? Asia maksudnya ya berarti. Korea. Oh Korea, pinter dia. Korea apa Jepang? Jepang. Jepang apa Cina? Kayaknya Jepang. Jepang apa India? Jepang pasti. Jepang nggak ada yang ngalahin nih. Oke. Jepang atau Manado? Manado aku belum pernah ini sih. Belum pernah. Dari fisik dari luar belum tahu. Belum tahu. Oke. Katanya Manado itu salah satu produk Terbaik. Indonesia yang terbaik. Manado, Bandung. Iya sih. Betul. Gue setuju sih. Gue pernah Manado, pernah Bandung. Alhamdulillah. Terbaik, bener. Terbaik. Aceh juga. Belum pernah. Belum pernah cuy. Sama Aceh, belum. Nggak pernah. Padang pernah. Padang. Pedas kayak rendang. Enak. Sate Padang. Enak tapi. Empuk. Rendangnya ya. Cewek Jepang atau cewek Indonesia? Wah, itu susah sih, 50-50. 50-50. Kontroversi. M. Hidayat lebih memilih cewek Jepang dibanding cewek Indonesia. Hah? Gue tau gak, itu Jepang itu salah satu negara yang impian gue dari awal gue masih di Indonesia itu pengen gue tuju sana Jepang. Pengen main ke sana. Belum pernah sampai Belum sekarang? pernah, cuma transit doang hanya. Nggak pengen loh. Pengen. Apa Mungkin rencananya Heeh. besok mungkin setelah mau balik ke Indonesia kan transit di Jepang, mungkin 2 hari transit jadi bisa keluar gitu. Seminggu lah, langsung seminggu lo kontak tuh Neo Japan. Nah, lo diajak dicariin lo kan, dia istrinya orang Jepang juga kan. Nah, siapa tahu dicariin gitu. Ani-ani Jepang. Apakah sebuah idaman kalau ternyata ceweknya ini besar di Semarang, Besar di Semarang. bapaknya orang Semarang, ibunya orang Jepang? Wah, gimana bro? Yes. Iya. Itu idaman ya? Hah? Idaman ya? Emang juga sih. Iya kan? Campuran dari dua-duanya. Yang penting diajak ngomong tuh nyambung sih. Jadi intinya M. Hidayat lebih memilih personality dibanding bentuk fisik. Karena aku banyak lihat artis-artis Indonesia tuh kayak diajak ngomong nggak nyambung, kayak kosong, papoh gitu. Mukanya doang cantik. Banyak artis-artis maksudnya kayak gitu loh. Ya, siapa?
Iya. Orang-orang Indonesia pasti udah tahu lah. Udah tahu? Udah tahu banyak. Udah Banyak tahu. artis Indonesia yang kayak gitu. Entah itu cuma sandiwara atau beneran, karena emang banyak yang beneran gitu. At least diajak ngomong kayak gini Nggak nyambung bisa. gitu loh. Nggak bisa kebanyakan kalau yang kayak gitu. Banyak Ya. yang ini. Lu tahu nggak sih itu kenapa? Nggak tahu. Mirip sama teori kentut di lift tadi. Ketika lu cantik, lu diperlakukan lebih baik. Setuju nggak? Bener. Setuju nggak? Ketika cantik lu buat kesalahan dimaafin. Ketika jelek bikin kesalahan udah dimaki-maki. Gue ditabrak nih sama cewek cantik. Aduh, nggak apa-apa mbak. Tabrak sama cewek jelek, weh gila lo, gue tuntut habis-habisan. Sorry ya, lagi-lagi ngomongin cewek jelek. Dari situlah semua dikasih, lo apa-apa dikasih. Bukannya gue ngomong semua cewek cantik itu nggak ada otaknya ya. Cuman gue rasa kita bisa setuju bahwa mayoritas orang good looking in general itu hidupnya lebih di apa ya, lebih bukan lebih mudah, tapi orang tuh lebih suka sama lo, iya kan? Jadi lo nggak perlu, dimana gue selalu bilang kayak kalau cewek jelek itu basically lo kayak cowok, mau cari pasangan lo harus berusaha bro. Iya kan? Jadi lebih ada personality. Wah, apalagi kalau lo sadar lo kurang mukanya, gimana caranya gue bisa menarik perhatian si dia ya? Bisa ngejoke, bisa tahu cara ngomong, lebih asik, lebih supel. Cewek cantik tinggal gini doang bro, dapat pacar. Bener sih. Privilege. Privilege. Bukan salah mereka juga, mereka dilahirkan cantik, bukan salah mereka juga. Cuman society, apa sih, lingkungan yang menjadikan itu apa ya? Seperti itu basically, ya kan? Ya karena gue bagian dari permasalahan itu juga. Gue ngeliat cewek cantik, mau gue bantuin apa? Mau ini apa? Ya nggak? Zaman di sekolah, Ya. gimana PR-nya bisa? Lo nggak ada lo ke cewek jelek gimana PR lo bisa? Nggak ada. Lo kayak, ngerti nggak sih lo? Ada dua cewek pintar. Yang satu cewek cantik dan pintar, satu cewek jelek pintar. Pasti yang cewek cantik pintar lebih dapat spotlight. Wah, omongannya apa pujiannya? Udah cantik, pintar lagi. Ngerti gak sih? Ya. Kita juga menjadi bagian permasalahannya. Kayak, kenapa cantik itu harus dibandingin sama pintar? Pintar aja udah, dua-duanya ini dua cewek pintar udah. Nggak ada yang kayak, udah jelek. Udah gitu kalau udah jelek, bego gitu. Udah jelek, bego lagi. Plus ya. Dikatain terus kan, makin udah cantik pintar lagi, udah cantik jago nyanyi, udah cantik apa baik. Itu makanya menurut gua kalau udah cantik dikit terus lu tahu lu cantik atau ganteng pasti gini dah. Bikin TikTok. Iya udah bikin TikTok. Udah segitu aja. Thank you banget Dayat udah nongkrong. Siap, sama-sama. Semoga enjoy, semoga terhibur dengan konten kita kali ini. Kalau kalian pengen lanjut terus ada konten seperti ini ya boleh lah. Karena tamu yang next itu adalah tamu yang udah lama di request sama teman-teman. Karena berhubung schedule rada susah, kita belum sempat ketemu. Cuma di konten selanjutnya ada Krisela, kakak montok. Tahu kan yang mana? Iya gitu. Jadi dia bakal duduk di sini dan kita akan ngobrol juga. Jadi kita akan mencoba mendatangkan tamu-tamu lama yang udah pernah nongol dan kita ajak ngobrol dengan format baru. Oke? But with that being said, thank you guys sudah nonton dari awal sampai habis. Be nice to one another tentunya. Jangan lupa tersenyum. Ya kan? Karena senyum itu gratis, senyum kamu itu bagus. Dan nama gue ya Virus. Dan Hidayat. And I'll see you next time. Peace. Indonesia, jangan lupa voting. Oke? Yang menang Prabowo. Dah. Halo? Kayaknya bagus. Yang deket-deket.
Halo. Gimana Pak Yapi? Anjing Pak Yapi lagi. Oke.